Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Cecilia dari IP Regional Kalimantan Selatan. Saya merupakan ibu dari 2 anak dan juga seorang pebisnis online di rumah. Keadaan saat ini memang banyak mengharuskan kita untuk berdiam diri di rumah. Bahkan sekolah dari rumah, kerja dari rumah, anak-anak semua di rumah. Dan jujur itu merupakan salah satu tantangan besar buat saya. Apalagi kedua anak saya ini masih di usia sekolah, yang sekarang keduanya belajar dari rumah. Karena memang basic saya bukan seorang pengajar dan tidak punya passion di situ, itu merupakan salah satu hal berat buat saya. Dan mungkin juga itu salah satu tantangan juga buat ibu-ibu yang lain, bukan cuma saya tentunya. Jika sebelumnya kita itu sibuk pagi untuk mengantarkan anak sekolah, tapi setelah anak sudah di sekolah kita bisa mengerjakan hal lain saat anak-anak tidak ada di rumah gitu, dan fokus bisa mengerjakan hal tersebut. Jika keadaan sekarang kita diwajibkan untuk multitasking, kita diwajibkan untuk menyelesaikan banyak pekerjaan di dalam satu hari, dan itu tidak jarang membuat para emak-emak, terutama saya, berubah menjadi singa dan juga merasa burn out atau kelelahan karena pekerjaan lainnya itu tidak selesai-selesai gitu. Anak belum selesai sekolah, ternyata tumpukan cucian masih menumpuk gitu, ternyata jemuran belum diambil, ternyata sudah jam 11 anak belum selesai ngerjain tugas tapi kita juga belum masak. Itu untuk saya yang tidak menggunakan asisten rumah tangga, dan saya memang tidak memilih tidak untuk menggunakan asisten rumah tangga, ya pekerjaan-pekerjaan kecil seperti itu ya cukup menguras energi dan pikiran saya. Dan karena sudah berjalan hampir 2 tahun, pandemi ini belum selesai, sekolah daring pun belum selesai juga, maka dari itu saat perkuliahan kelas Bunda Cekatan kemarin saya fokus pada hal time management. Karena menurut saya emosional saya yang meledak-ledak itu buntut dari pengelolaan waktu saya yang tidak baik. Lalu saya berpikir jika saya memperbaiki time management saya, maka saya juga bisa mengendalikan emosional saya lebih baik. Sebelumnya, saya mengelola waktu saya hanya di dalam pikiran. Jadi waktu saya bangun tidur itu, saya cuma memikirkan, oke, hari ini jadwalnya ini itu. Project saya ini, project saya itu, tapi tidak pernah saya tulis. Sebelumnya, dalam perkuliahan Bunda Cekatan, saya mempelajari metode-metode time management. Kalau kita googling pun kita ketik time management, dan itu banyak banget keluar metode-metode yang beragam seperti bullet journal, Pomodoro, heat map, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya perlu kita tahu, sebenarnya waktu itu tidak bisa kita kendalikan. Waktu itu tetap 24 jam dalam sehari, 1 jam 60 menit, dan dia tidak bisa kita percepat, tidak bisa kita perlambat, tidak bisa kita hentikan. Yang harus kita kelola adalah diri kita sendiri. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke tips. Pertama, alas saya. Kenapa saya bilang alas saya? Karena menurut saya berbagai metode time management ini akan berbeda hasilnya kepada setiap orang, karena masing-masing punya kebiasaan beda-beda, kebiasaan keluarga masing-masing pun beda-beda, karakteristik orang-orang pun berbeda-beda. Banyak gak sih yang ngira kalau sebagai ibu rumah tangga itu kita tuh kerjanya cuma rebahan, gogoleran gitu ya, kalau kata orang Sunda mah ya. Tapi sebenarnya banyak banget hal pekerjaan di rumah yang harus kita pikirkan dan kita selesaikan. Karena lagi-lagi seperti saya yang tidak menggunakan asisten rumah tangga, kebanyakan saya kerjakan semua hal itu sendiri. Maka yang saya lakukan adalah saya akan membuat perencanaan mingguan. Nah, untuk membuat perencanaan mingguan biasanya saya membuat to-do list.
To-do list ini berisikan semua hal yang akan saya kerjakan 24 jam atau hal yang biasa saya kerjakan dalam 24 jam. Dari mulai bangun tidur, sholat jam berapa, baca Quran jam berapa, masak sarapan jam berapa, bangunin anak-anak jam berapa, jadwal murojaah anak-anak jam berapa, makan sarapan jam berapa, dan lain sebagainya. Yes, itu benar-benar detail. Saya tulis benar-benar detail semua yang ada di pikiran saya, semua yang pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk yang harus saya lakukan setiap hari, itu saya tulis. Oke, jadi perencanaan mingguan seperti yang saya tadi bilang itu berisikan jadwal seharian kita, juga jadwal-jadwal yang penting. Misalkan setiap seminggu sekali biasanya saya melakukan pekerjaan rumah yang menyeluruh, seperti lap-lap sudut-sudut rak buku, lap kaca, yang saya nggak bisa ngelakuin setiap hari sejujurnya. Jadi saya itu lakukan seminggu sekali dan biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga. Oke, jadi perencanaan mingguan itu juga bermanfaat untuk apa? Untuk saya itu untuk menentukan pekerjaan berat, pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih panjang akan saya taruh di hari apa. Pekerjaan harian itu akan saya lakukan hari apa. Pekerjaan yang memang tidak bisa lewat dari tanggal tertentu itu juga harus dipikirkan. Oke, dari situ kita bisa meminimalisir mana hal yang tidak penting dan tidak urgent. Kita akan bahas masalah penting dan urgent di poin nanti. Contoh hal lain yang saya masukkan ke dalam weekly plan saya itu adalah meal plan. Meal plan itu apa? Yaitu adalah jadwal makan saya sehari-hari. Kenapa harus dibikin meal plan gitu? Karena menurut saya itu salah satu juga cara untuk mengirit. Ya, mengirit. Karena dari pengalaman yang sudah saya alami, saya ini tipe orang yang impulsif kalau belanja. Jadi saya nggak tahu, misalkan saya beli aja terus tahu-tahu nggak kemasak, tahu-tahu busuk di kulkas, kan sayang, mubazir. Pertama biasanya yang saya lakukan itu untuk membuat meal plan adalah mengecek sisa bahan apa yang ada di kulkas. Biasanya di akhir minggu, di jadwal saya membuat jadwal mingguan itu, saya juga mengecek isi kulkas. Untuk saya list apa aja yang tersisa dari situ, dan setelah itu baru saya membuat rencana menu dalam satu minggu itu, Senin sampai hari Minggu itu saya akan memasak apa. Jadi saya akan tahu bahan-bahan apa yang tidak ada, bahan-bahan apa yang harus dibeli, dan bahan-bahan apa yang masih ada di kulkas. Jadi itu akan sangat-sangat mengurangi kemubaziran. Bisa dicek sebelumnya. Kadang ada yang bilang, kadang aku mah mut-mutan, pengennya hari ini makan apa, pengennya hari itu makan apa. Ya sebenarnya kalau kita ngikutin mood terus ya bakal berubah-ubah terus ya. Cuman tujuan dari meal plan itu ya memang kita harus on track pada jadwal yang sudah kita buat gitu. Ya, jadi memang perencanaan mingguan ini saya benar-benar bikin sedetail mungkin. Setiap hari Senin apa yang akan dikerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan itu jujur banget itu membuat saya bakal mendapatkan free time lebih. Jika kita fokus di dalam jadwal tersebut, kita bakal tetap mendapatkan free time tentunya. Tadi sempat aku bahas mengenai masalah penting dan urgent. Sekarang kita bahas lagi lebih dalam, karena setelah kita membuat weekly plan tersebut, setelah kita membuat itu, kita tentukan prioritas. Kita highlight apa yang paling penting dan urgent yang harus dilakukan pada hari tersebut. Dan itu merupakan fokus kita pada hari itu. Berani mengatakan tidak untuk hal-hal yang tidak penting dan tidak urgent. Godaannya memang banyak banget, apalagi saat kita udah ngerasa mumet, udah pusing, aduh pegang handphone dulu deh, scrolling dulu, Netflixan dulu, drakoran dulu gitu kan. But no, kita harus berani bilang enggak sama diri kita sendiri. Enggak boleh buka handphone dulu sebelum aku selesai mengerjakan deadline ini untuk besok. Contohnya,
Aku membuat video ini itu hari ini, harus selesai hari ini pokoknya, karena besok jadwalku untuk keluar rumah, yang juga tidak bisa dipindah-pindah lagi, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi mau tidak mau ini video harus selesai hari ini. Itu highlight dan top priority aku hari ini. Penting apa sih bikin prioritas itu? Menurut aku penting karena dari to-do list yang sekian banyak itu, kalau kita tidak tentukan prioritas mana yang penting dan urgent, mana yang penting gak urgent, mana yang gak penting gak urgent, apalagi yang bakal buang waktu kita berjam-jam itu, kita bakal tenggelam dalam pikiran to-do list tersebut gitu. Jadi kita kadang-kadang malah nge-switch, yaudah deh kerjaan yang ini dulu, kerjaan yang itu dulu. Jangan sampai prioritas kita yang digeser untuk hal yang tidak urgent sebenarnya. Sebenarnya aku pengen ngomongin komitmen, tapi aku pikir semua hal yang kita putuskan dalam hidup ini memang memerlukan komitmen apapun itu gitu. Jadi itu tidak perlu kita bahas lebih dalam, karena pastinya kalau kita memutuskan sesuatu, men-set goals, itu semuanya dibutuhkan komitmen. Tapi yang saya coba sekarang dalam memudahkan pekerjaan saya itu adalah membentuk kebiasaan atau habits. Hal-hal perintilan sebenarnya kebiasaan yang saya bangun itu bareng anak-anak adalah seperti contohnya menyimpan barang pada tempatnya, mengklasifikasikan barang pada tempatnya. Jadi kadang-kadang nih misalkan saya udah bikin jadwal hari ini pengen bikin kowe gitu, hari ini pengen bikin roti, tapi saya lupa ternyata saya naruh loyangnya di mana, dan saya menghabiskan waktu 10-15 menit untuk mencari loyang tersebut gitu. Itu hal kecil tapi kadang-kadang buat saya itu bakal mengganggu mood saya, dan akhirnya kadang-kadang udah deh loyangnya nggak ketemu, nggak usah jadi deh pilih kuenya gitu. Ya selain diklasifikasiin juga ya itu tadi kebiasaan naruh-naruh, misalkan pulpen taruhnya di sini, kunci mobil, siapa yang sering kehilangan kunci mobil nih kalau misalkan mau pergi, kunci mobil, jam tangan, segala macam itu semua ada tempatnya, dan biasakan taruh di tempatnya masing-masing. Pernah saya sampai stres, saya kesel banget karena saya nggak nemuin kunci mobil. Pagi-pagi buru-buru udah mau telat tapi nggak tahu kunci mobil di mana, karena sebelumnya nggak simpan di tempatnya, digeletakin di mana aja, dan itu buang waktu dan merusak mood banget, ya nggak? Menjadi ibu itu kadang-kadang bikin kita jadi superwoman. Semua bisa kita lakuin sendiri, semua pengennya dikerjain sendiri, diselesain sendiri. Moms, kamu nggak perlu ngelakuin itu. Ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita delegasikan kepada pihak ketiga, kepada orang lain, kepada suami, kepada anak-anak gitu. Bagi yang memutuskan untuk menggunakan asisten rumah tangga, itu bisa sangat membantu melakukan hal-hal yang tidak esensial tapi membuang waktu. Tapi bagi yang tidak memutuskan menggunakan asisten rumah tangga kayak aku, bisa banget gotong royong sama anggota keluarga yang lainnya gitu. Kebetulan anak-anakku itu sudah umur 7 dan 9 tahun, jadi mereka bisa banget dikasih pekerjaan rumah tangga ringan. Yang pasti sih untuk keperluannya mereka sendiri dulu, seperti beresin kamar sendiri, ngelipat baju sendiri. Kadang-kadang juga saya minta tolong bantu untuk ngejemur dan ngambil jemuran. Gak jarang juga saya minta tolong, bukan minta tolong sebenarnya, mereka ikut masak-masak. Kayak anak saya yang laki-laki, dia seneng banget ikut ke dapur sama saya, dan dia sudah beberapa kali bikin sarapan untuk kami sekeluarga. Mam, eksploitasi anak gak sih? Menurut aku enggak ya. Menurut aku memberikan tanggung jawab kecil dalam hal pekerjaan rumah itu bukan termasuk eksploitasi anak, tapi salah satu
membentuk kedisiplinan mereka. Mereka kayak aku kasih tanggung jawab kalau misalkan kalian selesai makan, beresin bekas makannya sendiri, dicuci sendiri. Kalau kalian habis main, bereskan mainannya sendiri. Dan sejujurnya anak-anak tuh happy loh, happy kalau mereka diajak berkegiatan bareng sama orang tuanya. Karena ini juga salah satu bentuk dari dispensasi saya kalau misalkan lagi kurang nih waktunya membersamai anak-anak, misalkan membersamainya tuh cuman pas lagi daring doang gitu, terus kok nggak ngajak main bareng gitu kan, ya kadang-kadang saya ikut libatkan mereka, ikut libatkan masak misalkan. Dari situ kita juga bisa sambil ngobrol-ngobrol kan, bisa juga sambil membantu pekerjaan rumah kita juga. Dan kalau beruntung punya suami yang mau ngebantuin, itu alhamdulillah banget ya. Jadi bisa membagi pekerjaan rumah yang misalkan agak terlalu berat buat kita, kita bisa minta tolong membantu untuk mengawasi anak-anak murojaah, sementara aku sementara aku bisa skincarean misalkan. Itu ngebantu banget. Jadi moms, kalian nggak perlu melakukan semua hal sendirian. Ada hal-hal yang bisa dilimpahkan ke orang lain, ada hal-hal yang bisa dilakukan bekerja sama. Terakhir, ya, anak-anak ini kadang-kadang menjadi demanding atau banyak mintanya ya. Kalau misalkan kita lagi ada di rumah kelihatan sama mereka gitu ya, mereka tuh pengen banget kayaknya mencari perhatian, pengen ditemenin dan sebagainya. Itu salah satu distraction buat aku. Bukan berarti anak-anaknya yang menjadi distraction, tapi permintaan mereka lah yang menjadi distraction. Tentu berbeda ya, kalau misalkan anak-anaknya masih bayi dan balita, mereka memang masih membutuhkan fokus lebih gitu. Tapi untuk permintaan anak-anak yang seperti usia anak saya, yang kadang-kadang mereka cari perhatian, minta permintaan yang enggak, yang akhirnya yang kita lagi ngerjain sesuatu keganggu, itu yang bakal bisa mempengaruhi jadwal kita nanti. Karena menurut aku, kita itu nggak bertanggung jawab full menemani 24 jam. Anak-anak itu bisa dibuat mereka bermain sendiri, dibuat mereka berkegiatan sendiri. Kadang-kadang ngerasa bersalah sih ya, kayak misalkan kok pas mereka lagi nyari perhatian tapi aku lagi fokus mengerjakan hal lain, jadinya nggak bisa membersamai anak-anak gitu. Tapi sebenarnya anak-anak itu bakal ngerti kalau misalkan kita kasih pengertian terlebih dahulu gitu ya. Misalkan kalau misalkan mereka bertanya, ya kita pasti bisa lah ya meluangkan waktu sedikit untuk menjawab. Tapi kalau misalkan memang mereka punya permintaan yang enggak, kayak misalkan ngerengek minta temenin main Lego, sedangkan kita ada deadline, bisa kita ajak duduk bareng dulu, jelasin kalau bundanya ini perlu sekian menit, perlu sekian jam untuk menyelesaikan ini. Selesai ini mungkin kita nanti bisa main bareng gitu. Mereka so far untuk anak-anakku, mereka ngerti selagi kita kasih pengertian yang jelas dan logis untuk mereka. Distraction yang lainnya di zaman sekarang adalah, tau apa? Gadget dan TV. Ya, menghabiskan waktu yang niatnya tadi, aku pengen nyari inspirasi untuk bikin video, aku pengen bikin iklan, tapi malah kepleset scrolling kelamaan di medsos yang menghasilkan tidak apa-apa. maksudnya tidak menghasilkan apa-apa gitu ya, yang tidak menghasilkan apa-apa selama scrolling tersebut gitu. Itu benar-benar distraction terparah yang perlu kita stop. Jadi time management itu bukan untuk membatasi ya, tidak untuk membatasi kegiatan kita, waktu kita, tapi itu untuk lebih mengatur lagi agar semua pekerjaan-pekerjaan kita selesai. Terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar. Bye!